itu Allahu Akbar. Kalau kita kan Allahu Akbar, nah itu. Yang kedua yang saya ingin tekankan adalah posisi tangan selesai takbiratul ihram. Ini tangan sejajar dengan kuping atau menyentuh kuping. Allahu Akbar. Ini jempol menyentuh kuping. Allahu Akbar. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali tidak ada Allahu Akbar. Tidak ada Allahu Akbar. Itu memakai mazhab Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi itu sejajar dengan benar sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik nggak usah angkat-angkat. Allahu Akbar. Nggak ngangkat ke sini, nggak ngangkat ke sini, dia langsung sedekap. Allahu Akbar. Itu memakai mazhab Imam Malik. Jadi semuanya benar. Yang begini Allahu Akbar benar, Allahu Akbar dan semua benar. Yang nggak ngangkat juga benar. Yang kalau yang muter-muter besar Allah nggak ngomong begini Allah baru 3 kali putar baru Allahu Akbar. Ada tuh orang yang mencari khusyuan seperti itu, maka silakan saja, sah-sah saja. Yang ketiga, posisi tangan setelah takbir, ya kan? Tadi naruh tangannya Pak, tadi kan dari sini, sekarang naruh tangannya selesai takbir. Kalau Imam Syafi'i naruh tangannya Allahu Akbar di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Nah itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Imam Hambali itu di bawah pusat. Allahu Akbar. Jadi di bawah pusat begini. Nah, ada orang yang salat begini, ya. Allahu Akbar naruh di sini. Nah itu memakai mazhab Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi di jantung. Allahu Akbar. Sini, jantung ke sini. Begini. Kalau Imam Malik Allahu Akbar. Ini salatnya nggak sedekap Pak. Begini, ya. Nggak begini, nggak di bawah dada, di atas pusat, nggak di jantung, nggak di bawah pusat. Kalau Imam Malik dia tanpa sedekap, ya. Allahu Akbar. Nah itu mazhabnya Imam Malik. Nah itu yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana posisinya yang diajarkan Nabi? Kalau diajarkan Nabi itu Allahu Akbar, ini ketemu ini Pak. Allahu Akbar. Nah gini Pak ya. Allahu Akbar ini ketemu ini seperti ini. Jangan seperti orang kedinginan sholat begini. Gini nggak dapat sunahnya Pak. Ini ketemu ini Allahu Akbar. Nah ini diajarkan. Tapi nggak usah diukur juga Pak. Allah, lihat dulu, nggak pokoknya Allahu Akbar. Sunahnya seperti itu. Itu masalah takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Fatihah. Fatihah ini adalah wajib. Kalau Bismillah, mazhab Syafi'i, Bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Maka cara membacanya Imam Syafi'i dijalankan. Imam Hanafi dan Hambali bacanya disirkan. Allahu Akbar. Jangan sampai kedengeran nih. Kan ada imam yang sir, tapi ketika dia pakai mic Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja kerjanya. Ini namanya sir kan kedengeran. Ya Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jaga. Yang sir itu Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin itu dipakai oleh dua mazhab, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nah, kalau Imam Maliki, Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
yang tahu diri dia sakit ketika dia dalam ruku atau itu diri dia sendiri. Kalau dia bohong, maka dia bohongin Tuhan, sholatnya pasti tidak akan diterima. Nah, kalau Bapak sholat sunnah monggo, kalau capek silakan duduk. Kalau sholat wajib Bapak duduk tanpa ujud, maka batal sholatnya. Kenapa batal? Karena berdiri adalah menjadi rukun sholat. Apabila rukun sholat akan menjadi batal. Yang kelima, ruku. Ya, ruku ini tidak sah, ya sholatnya kelupaan. Beda yang kemarin kita praktek Pak, kan yang duduk di antara dua sujud kan sudah aman. Ya, ketika Bapak misalnya praktekkan Bapak aturan duduk tasawuf awal berdiri, Allah ada yang menjamin subhanallah, Bapak duduk malah batal. Bapak ketika duduk Allah Akbar subhanallah berdiri aja. Yang selesai sholatnya nanti sujud sahwi, itu tasawuf awal. Nah, kalau ruku Bapak lupa aturan ruku, Bapak sujud Allahu Akbar, mau ruku gini, yang makmum ingetin subhanallah, Bapak langsung berdiri lagi ngambil posisi ruku subhanallahil azim, subhanallahil. Nah, kalau kenapa ruku ini adalah rukun, beda dengan duduk di antara dua sujud. Kalau Bapak duduk di antara dua sujud Allahu Akbar lupa, udah lanjutin sholatnya, terserah makmum mau ngikut apa enggak, karena yang benar berdiri. Tapi kalau yang wajib Bapak aturan ruku, Bapak sujud Allahu Akbar, ketika dalam posisi sujud ada yang ingetin subhanallah, Bapak berdiri Allahu Akbar, ambil posisi ruku subhanallahil azim, itu yang dilakukan. Nah, jadi yang wajib, yang sunnah. Kalau yang sunnah ketika lupa langsung saja nanti sujud sahwi. Tapi kalau yang rukun, maka dia harus kembali ke posisi yang rukun. Kenapa Pak? Tolong ya. Kalau ruku doanya dilamain, kenapa Pak Ustaz? Karena doa ruku itu lebih cepat dijawab oleh Allah. Kenapa? Coba ketika kita mau sujud, bacanya apa? Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar, ya kan? Terus mau tahiyat Allahu Akbar. Ada satu yang kalimatnya berbeda dengan gerakan setiap ucapan gerak-gerakan ketika kita bangun dari ruku. Maka Nabi mengajarkan kalau Bapak ruku, tolong jangan cepat-cepat, karena di situ doa lebih cepat diijabah. Subhanallahil azim wa bihamdihi, udah 3 kali Bapak minta urusan dunia Bapak itu lebih cepat. Kenapa dalilnya Pak Ustaz? Karena ketika kita bangun dari ruku, apa yang diucapkan? Sami Allahu liman hamidah. Bahasa kita Allah dengar ini, gua udah minta malu, tolong kabulin. Ini kalimatnya Sami Allahu liman hamidah. Maka ketika kita ruku, mintalah Pak urusan dunia pekerjaan Bapak, maka akan lebih cepat dijawab. Karena satu, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ Bapak minta. Yang kedua dalam ruku. Yang ketiga ketika sujud akhir, ya kan, subhanallahil a'la, minta di situ, itu akan cepat dijawab. Yang keempat, yang terakhir, ketika fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam Bapak minta urusan apa saja akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 tempat ketika kita ingin melaksanakan sholat. Yang keenam, tumakninah. Nah, ini nih. Tumakninah ini apa sih Pak Ustaz? Tumakninah itu berhenti sejenak Pak. Jadi Bapak mau ruku nih, Allahu Akbar, jangan langsung baca balas rukunya. Kan kita kan langsung subhanallahil azim, subhanallah. Mau ruku, mau sujud, Allahu Akbar. Baru ini nempel aja, dia harus subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Bangun dari sujud, itu tidak ada tumakninahnya. Yang dimaksud tumakninah itu ketika Bapak ruku, ini sudah posisi ruku semua Pak. Nah, ini udah baru Bapak baca doanya.
Jangan kita rugi, subhanallah lagi. Posisi kita belum sempurna. Darah baru mengalir ke otak kita ketika kita ruku dan sujud, baru kita membaca doa sujud atau doa ruku. Udah 7 anggota jidat, tangan, dengkul, kaki nempel sujud, udah sempurna, baru baca doa. Ini baru nempel, udah subhanallah baru ruku, subhanallah lagi. Itu yang tidak ada yang namanya tumanina. Tumanina itu apa? Berhenti sejenak, meluruskan gerakan kita, baru kita baca doa sholatnya. Gitu kan? Hah? Iya. Terus iktidal, jangan tidak boleh lama-lama melebihi surat Fatihah. Makanya saya ajarkan Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang keempat, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Itu 4. Yang diajarkan Nabi yang mana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini diajarkan Nabi. Kalau sahabat bacanya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata Nabi, wahai sahabat, siapa yang tadi baca doa itu? Saya ya Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Rasulullah mengatakan bahwasanya ada 19 malaikat mencatat doa yang kamu baca tadi. Nah, itu bukan bid'ah. Ya Pak ya. Jadi kan ada orang tanya, Pak Ustaz, di perumahan Bapak Baitul Ma'mur yang depan TikTok samping Ramayana Plaza. Pak Ustaz, Nabi ngirimin Fatihah sih sama orang tuanya, sama istrinya, sama istri-istrinya, ngirimin nggak sama seperti kita? Betul-betul kan? Al-Fatihah, Jumailal Qubur, Al-Mahrum, Bulan Mitfulan, Al-Fatihah. Nabi ngirimin nggak sih? Saya nggak jawab langsung Pak. Saya jawab gini, Pak, Abu Hurairah itu beliau membuat simpul dari tadi 2000 simpul. Kemudian tiap malam Abu Hurairah membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya tanya jawab tadi, itu dilakukan tadi apa enggak? Enggak, Pak Ustaz. Salah kan? Enggak. Yang kedua, puasa Daud. Nabi pernah enggak kira-kira gitu lah melaksanakan puasa Daud? Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya puasa Daud itu baik. Nah, yang lebih bid'ahnya lagi, saya gini aja, Bapak sholat di masjid ini bid'ah banget. Kenapa Pak Ustaz? Karena Nabi nggak pernah sholat di masjid Baitul Salam. Ya, pernah nggak Nabi sholat di sini? Bid'ah nggak? Kan Nabi nggak lakuin ya. Nah, makanya jangan ketahuan mana. Kalau nggak budaya heboh, nah jadi seperti itu. Lupa yang lebih parahnya dalam ibadah itu apa? Yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan apa? Ibadah Pak, bukan yang di luar ibadah. Ya,
orang tuanya. Nah, maka saya punya dalil hadis qudsi ada dua cahaya yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu kecuali kepada nabi dan umatnya. Satu adalah cahaya surah Fatihah dan kedua adalah cahaya akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati. Siapa yang memulai doa dengan membaca itu maka doanya cepat dijawab. Maka kalau kita yang kalau sakit Al-Fatihah, sebentar-bentar yang membaca kubur Al-Fatihah. Kenapa? Fatihah dan surat akhir Baqarah itu adalah cahaya yang kalau kita memulai doa dengan membaca itu maka doa kita lebih cepat dijawab. Maksudnya kita doakan semoga Baitul Masjid di sana semuanya semuanya umur Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ya baik, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak-bapak kalau melihat perbedaan dalam sholat ya jangan ribut dengan hal-hal yang lain. Selanjutnya yang ke-8 tumanina dalam i'tidal, yang ke-9 sujud 2 kali. Jangan. Yang ke-10 nah dalam sujud kalau Bapak pakai sorban kemudian Bapak sujud, sorban yang pakai sujud itu menjadi tidak sah ya. Terus istri Bapak sholat pakai mengkenanya dipakai buat sujud, maka itu tidak sah. Biasanya ada perempuan yang lagi sujud mengkenanya dipakai buat sujud karena dia lebar ini. Nah, maka itu bilang kan istrinya, mah nggak boleh ketika kamu pakai mengkenanya dipakai buat sujud. Kalau yang laki-laki sorban tidak pakai sorban, kemudian ketika kita sujud sorban yang di sini kita pakai sujud maka tidak sah, maka harus kita pinggirkan. Yang lebih banyak hal yang salah adalah ibu-ibu ketika dia sujudnya kena di mukenanya bukan di sajadahnya. Yang ke-10 tumanina dalam sujud. Jadi anggota tubuh udah nempel baru doa, ini disebut tumanina kita. Yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Ya tolong bacanya pelan-pelan Pak. Di situ doa semua. Rabbir firli, ya sayangi aku, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani, warhamni, 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 warhamni. Jangan terlupa. Itu doa yang pasti dijawab oleh Allah. Rabbir firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Maka ketika kita duduk di antara dua sujud jangan terburu-buru, karena 9 doa itu adalah untuk kemaslahatan kita yang melaksanakan sholat. Yang ke-12 tumanina dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13